kasih tahu juga ya good or bad-nya tuh di dunia financial market itu seperti apa gitu. Jadi kita bukan cuman terjun, terjun aja gitu, nggak seperti itu. Tapi kita belajar gimana caranya kita berenang, ya kita nyelam tuh gimana di dunia financial market itu kita belajar di, kita sharing juga di Cuan Time gitu. Dan sekarang ini Mhm. kita fokusnya di forex, ada kripto juga sama di saham juga. Jadi kita ambil di literally di around, di financial market sih, Financial gitu. market ya, iya iya. Ya, Yang saya suka dari Ko Calvin adalah, Ko Calvin tuh selalu walk the talk gitu ya. Apa yang dia omongin itu juga dilakuin gitu ya. Dan mungkin betul. di luar sana nggak banyak yang tahu kalau misalkan, apa ya, kadang memilih influencer itu juga harus ngerti background-nya seperti apa gitu ya. Kadang beberapa yang jadi keuangan tapi ternyata tidak melakukan apa yang disarankan. Nah, itu bahaya juga gitu ya. Nah, Ko Calvin, sebelum kita masuk nih ke materi gitu ya, saya mau, share juga ke Bapak Ibu. Saya mau kasih 5 orang pertama Bapak Ibu, untuk post nih, apa, acara webinar kita di IG apa, di IG masing-masing, tag IG Ciptadana Blue Chip dan IG Ko Calvin, di Kafceng ya, Ko Calvin ya? Ya, Boleh saya Kafceng, oke, saya ketik di chat gitu ya, tag sosmed kita masing-masing untuk 5 orang pertama nanti akan saya kasih, merchandise khusus dari Ciptadana Sekuritas gitu ya. Nanti akan dikontak oleh Chipmin, habis itu Bapak Ibu nanti akan dapat merchandise-nya untuk 5 orang pertama nih. Jadi sebelum kita mulai Bapak Ibu bisa apa, siapin dulu sosmednya, HP-nya, post di IG, nanti akan di-repost oleh kita, nanti akan dikontak oleh Chipmin juga gitu. Oke, Ko Alvin, sudah siap buat presentasi hari ini? udah dong, yuk. Oke, siap. Waktu dan tempat dipersilakan Ko Alvin. Thank you thank you. Oke, sebentar ya, saya coba share screen dulu. Oke, kelihatan nggak nih teman-teman? Kelihatan? Aman? Aman Oh, ya? Oke, siap. Nah, kita mulai ya teman-teman dan, mungkin nggak terlalu banyak mengenai, teori-teorinya ataupun tentang marketnya ya. Jadi hari ini saya bakalan lebih banyak nanti bahas, outlook ya, global, sampai ke nanti ujung-ujungnya pilihan sahamnya apa sih. Jadi kalau yang teman-teman ikut hari ini pun juga nanti saya akan kasih tahu nih ya referensi dari saya pribadi dan juga Cuantam, kita lagi collect apa sih, gitu ya. Kita lagi pengen apa nih di tahun ini, gitu ya. Nah, tapi again ya di sini yang, nanti sifatnya, saya berikan gitu itu disclaimer on, again, baik lagi bukan ajakan, untuk teman-teman di sini untuk membeli gitu ya. Di sini cuma untuk sekedar sharing aja dan kalau teman-teman melihat memang potensinya bagus, teman-teman boleh entry. Ataupun kalau misalkan kayaknya kurang oke ya teman-teman nanti bisa cari lagi di sektor yang sama juga misalkan, contohnya seperti itu. Tapi ya again di sini sistemnya semuanya disclaimer on ya teman-teman ya. Ini saya ingetin dulu di awal. Oke? Nah, saya memberi judul Prepare for Bull Run di tahun 2024 teman-teman. Kenapa? Karena ini salah satu latar belakangnya adalah karena tahun lalu ya. Ini basically dari cerita dari apa, backstory dari saya sendiri gitu ya. Tahun lalu tuh menurut saya pribadi bukan tahun yang good for me gitu ya. Ini for me personally ya. Mungkin teman-teman di sini yang, bagus gitu ya secara investment, it's good ya. Cuman kalau saya pribadi, saya ngerasa dunia investment, literally investment tuh tahun lalu tuh not good gitu ya. Karena, banyak banget katalis-katalis yang negatif ya di market gitu ya, ngebuat market ini sideways gitu ya. Dan saya ngelihat tuh secara di marketnya tuh kurang seksi, ya bahasa marketnya kurang seksi gitu ya. Nah, saya melihat di tahun 2024 ini tuh merupakan market yang, cukup oke ya, karena banyak katalis positif ya. Salah satu contoh kita let's say di kripto ya, kita ngomong kripto. Ya ada ETF ya udah mulai Bitcoin di-approve gitu ya, itu mulai ada katalis-katalis ataupun, udah mulai ada sentimen positif nih di market kripto, ya. Saham apa? Saham ada juga, apa, teman-teman pemilu ya, pemilu, pilpres ya, 2024 ya. Terus terbukti juga kan IHSG juga udah all time high juga nih, kemarin gitu ya. Nah itu bahkan ada beberapa yang mengatakan bisa sampai, IHSG 7.500, 7.700, bahkan sampai ke 8.000 gitu ya, mungkin di akhir tahun 2024 ini. Sangat-sangat bullish. Kenapa? Karena mereka melihat ini sebagai peluang, ya, teman-teman. Jadi ketika ada, sentimen positif, itu pasti marketnya akan price in nantinya, gitu. Apalagi contoh ya BBCA juga beberapa saham-saham blue chip itu juga udah naik. Ya sesuai nama di sini ya blue chip ya, dari Ciptadana. Blue chip-nya naik semua, gitu ya. Mau BRI, mau BMRI gitu ya, BBCA semua, semenjak dari tahun lalu 2023 mulai reversal naik ke atas. Ya mulai reverse untuk going to all time high lagi gitu ya. Jadi,
Again, it's good point ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya akan bahas dive dulu masing-masing apa aja sih sebenarnya katalis yang cukup rame di tahun 2024 ini gitu ya. Nah, pertama let's talk about global dulu. Jadi sebelum kita ngomong di saham-sahamnya, sektor-sektornya, kita bahas global ya. Jadi di tahun 2024 ini saya ngelihat sebenarnya kita semua nanti akan back to traditional asset allocation ya. Mungkin kalau kita lihat back to 4 tahun, 5 tahun lalu ya, 3 sampai 5 tahun yang lalu itu banyak katalis-katalis venture capital ya, VC gitu ya teman. Terus apalagi terus fintech gitu ya. Fintech cukup ramai tuh pas Covid gitu ya, itu cukup naik tuh dunia fintech gitu ya. Terus apalagi berhubungan dengan teknologi gitu ya, AI gitu ya. Berhubungan dengan apa, metaverse gitu ya, itu sempat ke metaverse ya, kalau teman-teman sini ada yang NFT gitu ya, itu mungkin tahu. Metaverse gitu, itu sempat sentimennya itu ada 2 sampai 3 tahun yang lalu gitu ya. Tapi ya sekarang semua udah tahu, udah lewatin euforianya ya, kesenangannya di dunia-dunia yang baru seperti itu, ujung-ujungnya balik tuh traditional asset allocation. Apa aja? Ya jadi bonds ya, obligasi ya, terus apalagi saham ya, stok ya. Terus apalagi bisa jadi megang cash juga ya, liquid cash ya. Karena kita pengen cari tempat-tempat keranjang-keranjang yang di mana kita mau taruh nih aset kita. Ya, bisa lagi properti juga ya, properti juga termasuk ya, masuk ke traditional asset allocation. Gold ya, kalau teman-teman ada yang trading gold atau investasi di gold, ya kita lihat gold itu sempat all time high lagi tuh. Ya, kurang lebih di bulan Oktober atau November ya, correct me if I'm wrong ya. Waktu itu saya beberapa kali juga trading di gold juga, di futures-nya. Ya, jadi melihat fenomena ini adalah karena kita semua udah mulai nggak terlalu euforia lagi dengan hal yang baru sebenarnya gitu. Jadi kita back to yang aset-aset di mana yang sebenarnya di-collect sebelum zaman-zaman Covid gitu ya teman-teman. Jadi back to tradisional lagi. Gitu. Dan itu yang saya juga lakukan juga sekarang. Ya back to yang tradisional lagi. Gitu. Karena dulu juga saya ada NFT juga ada pegang gitu ya. Terus apalagi itu kripto juga cukup banyak ya. Kripto juga cukup banyak yang main yang koin-koin micinnya gitu ya. Ujung-ujungnya nyangkut juga gitu ya. Jadi again eh kita kita pegang ya di mana yang sebenarnya ini udah cukup lama nih di market itu udah cukup stable ataupun udah cukup mature gitu. Oke, poin kedua adalah most of the disruption are fading. Jadi kalau kita lihat di tahun lalu tuh banyak banget sentimen negatif, contoh perang gitu ya, perang Iran sama Palestina gitu ya kan cukup mengganggu juga gitu ya. Banyak sentimen-sentimen negatif gitu. Kayak kripto juga turun ya teman-teman ya. Dan beberapa saham contoh IHSG, kalau nanti kita lihat chartnya ya, IHSG itu tahun lalu di bulan bulan Maret sampai Agustus itu kurang lebih sideways di situ-situ doang levelnya ya. Dan banyak mungkin nanti di Citadana mungkin ada juga datanya nih di total transaksi di saham juga berkurang jauh gitu ya. Jadi tahun lalu tuh benar-benar banyak banget disruption-nya. Tapi tahun ini udah mulai bullish lagi, udah mulai hilang nih disruption-nya. Jadi ini good things ya. Ketiga, small cap and emerging stock market ya will making more gain this year. Ya ini salah satu saya juga interest banget tahun ini kenapa? Karena ya small cap sama emerging stock market tuh lagi mulai ada gucuran dananya ya. Gucuran dananya itu mulai ada gitu ya. Oke, yang saya nggak perlu sebut nanti saham-sahamnya apa ya, cuma nanti kita coba bahas bareng-bareng. Nanti kalau teman-teman pengen lihat chartnya, kita langsung fokus di chartnya. Oke, cuma nanti banyak banget small cap ataupun emerging stock market yang bakalan naik kencang. Jadi this is the time juga, ya. Jadi selagi teman-teman investasi di saham-saham blue chipnya, teman-teman juga bisa masukin diversifikasi dananya ke trading yang dimana yang bisa masukin ke stock market yang small cap, gitu ya. Nah, yang terakhir positioning your investment for future growth. Jadi baik lagi bukan lagi kita investment kita taruh di satu atau dua bucket gitu tiba-tiba kita berharap dapat 10, 15 kali lipat, 20 kali lipat. Bukan seperti itu. Kita mainnya adalah future growth. Ya misalkan setahun kita aiming nih 20%. Ya udah, fokus on that ya. Compounding. Jadi jangan terpancing gitu ya, jangan terpancing ataupun iri hati gitu ya melihat kok dia bisa di 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu ya. Itu kita fokus on future growth-nya seperti apa. Oke, next. Nah,
salah satu, katalis yang cukup banyak ya dari tahun lalu sampai tahun ini pun juga masih dibahas di US secara global sendiri adalah inflation atau core inflation gitu ya. Nah targetnya si, Fed ya, kita ngomong Federal, Reserve System ya teman-teman ya, itu dia akan, ngebuat inflasi turun ke 2% ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menekan sebenarnya, konsumsi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk melihat sebenarnya, apakah, contoh kayak tahun lalu ya, kita sempat peak itu di 9% inflation, sekarang udah di 3%-an. Dan itu efeknya tuh cukup banyak banget, ya. Efeknya cukup banyak banget. Jadi, salah satu tujuan The Fed naikin ataupun turunin suku bunga adalah, karena inflation ini. Dan suku bunga sekarang kan US di 5,5% yang which is ya cukup, tinggi juga ya. Dan bahkan kalau dilihat dari inflation terakhir ini, kalau kita lihat kemarin tuh di hari Kamis lalu itu ya inflation-nya itu nyentuh ke 3,4%. Padahal sebelum itu udah sempat 3,1% dan konsensusnya sendiri itu 3,2%. Ya teman terakhir tuh kemarin 3,4%. Jadi cukup cukup berbahaya nih karena market tuh mulai optimis sebenarnya kalau lebih Fed tuh bakalan menahan suku bunganya tahun ini dan bakalan cenderung turun suku bunga. Tapi kalau dilihat dari suku bunganya inflation-nya seperti ini ada kemungkinan suku bunga bakalan ditahanin ataupun bakal dinaikin lagi gitu ya. Nah itu nanti kita bakal lihat juga tuh nanti di tanggal 31 Januari itu ada FOMC tuh ya. Jadi ada pertemuan Fed ya biasa nanti si Jerome Powell ya ketua The Fed tuh bakal update lagi nih ke depannya seperti apa. Apakah dia akan ngubah plan-nya yang dari tahun lalu gitu ya ataupun dia nanti makin agresif nih gitu. Kayak tadi banyak analis yang sebenarnya udah berpikir ya sekarang nih optimis market udah mulai menghilang. Kenapa? Karena inflation-nya mulai naik lagi. Oke, next. Oke, nah ada yang katalis kedua adalah vital votes of 2024. Jadi ada US President Election teman-teman. Jadi di bulan November itu ada pergantian presiden di US nih. Nah ini salah satu katalis yang cukup besar ya memberikan dampak pada perekonomian AS ke depannya seperti apa. Ya biasa ya Partai Demokrat versus Partai Republik gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih sekarang nih contoh impact dari Partai Republik itu sebenarnya cukup kuat untuk US-nya. Ya walaupun memang negara-negara lain kurang oke kalau misalkan di Partai Republik, cuman negara US ini tumbuhnya kencang, ya. Mau dari dia punya stock market, mau dari dia punya mata uang, ya mau dari dia pertumbuhan, dia punya, laporan, ekonominya itu cukup bagus. Ya tapi di zaman Joe Biden ini lagi sebenarnya kalau kita lihat tuh kurang. Gitu ya. So jadi kita lihat apakah nanti Demokrat atau Republik yang menang ataupun nanti pemerintah selanjutnya itu yang, kuat lebih bagus lagi nih dibanding dengan, presiden sekarang. Jadi ini nanti arahnya juga nanti berbeda ya. Dan mungkin trader-trader pun melihat ini juga salah satu, katalis positif juga untuk kita melihat, untuk spekulasi juga bisa ya, untuk spekulasi kalaupun nanti Demokrat menang atau Republik menang kita bisa pegang apa sih, gitu. Oke. Nah, Indonesia President Election juga nih sebentar lagi ya teman-teman ya. Kemarin udah debat, udah debat ya. Nanti ada mungkin, kita akan tunggu lagi di other debat lagi ya teman-teman ya. Cuman, saya nggak menanyakan teman-teman pilihnya siapa ya, itu balik lagi ke, teman-teman sendiri ya. Cuman again ya siapa presidennya ya teman-teman, siapapun presidennya itu akan nanti sangat berhubungan dengan pembisnis investor di Indonesia. Jadi semua akan korelasi ya teman-teman. Jadi, nggak ada satu presiden pun yang bisa, memenangkan di semua sektor atau semua aspek gitu ya, nggak ada. Pasti akan ada plus minusnya ya. Jadi kita bakal lihat, momentum ini baik-nya itu kemana sih selama 4 tahun ke depan, gitu. Jadi ini salah satu katalis positif, oke. Nah, yang lumayan besar di tahun ini adalah AI rules the world, teman-teman. Jadi, kalau kita tahu artificial intelligence tuh cukup, banyak diperbincangkan tahun lalu gitu ya. ChatGPT ya teman-teman ya, kalau teman-teman pasti pakai lah sekarang semua pakai ChatGPT ya. Kita mau bikin mau cari saham-saham pun cari pakai ChatGPT juga bisa, ya. Dan ini salah satu katalis positif juga di dunia teknologi ya, walaupun memang sebenarnya masih baby banget ya dia punya pengembangan ya,
Tapi kita yang jadi permasalahan adalah gimana caranya kita human control AI, bukan AI yang kontrol kita, gitu. Oke, itu jadi permasalahan. Nah, itu bisa jadi nanti kita nggak tahu 3 sampai 5 tahun ke depan apakah AI ini nanti malah jadi backstep ke kita, gitu. Oke, ya ini bisa jadi awal juga kayak contoh tech boom tahun 2000-an ya. Itu kan sebenarnya orang-orang kayak nggak percaya dengan teknologi dan sebagainya, cuma ujung-ujungnya ya kepakai juga sih. Cuman ya ini bisa jadi salah satu katalis yang bisa jadi nanti ada nih sektor AI gitu ya di saham Indonesia gitu ya. Di IHSG itu ada nih sektor AI yang mungkin akan diadaptasi di US dulu. Jadi kita bisa juga nanti pakai katalis ini buat mulai masuk di dunia AI. Oke, nah enough untuk global marketnya teman-teman. Jadi kita gini sekarang bahas tentang stock market nih Indonesia seperti apa. Oke, next IHSG will rise again. Nah ini saya sangat-sangat positif banget nih tahun ini gitu ya. Tahun lalu memang saya kalau teman-teman lihat di Instagram saya gitu ya, saya beberapa kali sharing mengenai IHSG. Emang pandangan untuk IHSG sendiri malah saya selalu bilang udah dari 3 kali share di IG itu bilangnya turun terus gitu ya. Tahun lalu ya teman-teman, kalau teman-teman ada yang follow di IG gitu ya. Tapi tahun ini saya ngeliat IHSG ini bakalan rise again lagi. Jadi bakalan bullish gitu ya. Nah, contoh di awal tahun nih ya, kita sempat menyentuh ke level tertingginya di 7.395 ya. Walaupun after that dia drop, turun ya. Cuma ini udah salah satu kata positif yang ngebuat IHSG ini udah mulai bangkit lagi nih, gitu ya. Apalagi nanti menjelang pemilu ya, after pemilu itu seperti apa gitu ya. Saya percaya untuk IHSG sendiri bakal above 7.500. Kayak saya pribadi, teman-teman ya. Ini kenapa reasonnya di next-nya adalah ini. Nah, ini chart IHSG ya teman-teman ya. Chart IHSG. Oke. Nah, salah satu faktornya adalah ya kalau kita lihat di sini, teman-teman lihat di bagian ini, yaitu tuh dia udah berapa bulan itu sideways mulu, ya. Berapa sideways mulu. Dan kalau kita lihat udah mulai ada pullback-nya ketika dia membentuk, kalau teman-teman familiar dengan chart pattern itu adalah inverted head shoulder. Di sini kan kita lihat ada bikin left shoulder-nya, ada head-nya, ada right shoulder-nya. Dia mulai naik. Dia mulai nih pullback naik ke atas. Nah, di sini jadi saya juga ngelihat ini ada inverted shoulder waktu itu, dan di sini saya lumayan banyak kolek saham-saham juga karena momentum ini, gitu ya. Jadi ketika belum ada momentum ini ya saya kemarin-kemarin tuh emang udah hold aja, belum ada yang entry lagi gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman di sini ada yang dapat apa tuh saham-sahamnya saham-saham brand gitu ya, cuan gitu-gitu kan pasti udah cuannya cukup gede tuh. Itu pun di akhir-akhir tahun kan. Sebenarnya di awal-awal tahun tuh kurang oke. Gitu ya. Nah, baru dia pullback turun ya, pullback turun, di sini baru dia mulai back naik ke atas. Nah, ini saya juga ada share di Instagram ya, itu saya ada kasih range untuk IHSG untuk dia next to bullish lagi adalah emang di area-area ini. Teman-teman boleh cek. Ya, ini udah mulai naik terus. Nah, ini sekarang kalau saya lihat dia ada potensi turun lagi nih, turun dulu sampai ke level 7.000-an, baru nanti dia naik ke atas sampai 7.500. Ya, kenapa? Karena ini kalau saya lihat pribadi dari yang saya pelajari adalah pakai Fibonacci teman-teman ya, Fibonacci retracement. Ini saya pakai lihat dia punya area supportnya. Di sini kan ada support ya, ada support ya, resisten, awalnya resisten jadi support. Ya ini ketika ada support ternyata ada Fibonya juga. Ya udah, kita bisa tunggu di area ini untuk IHSG nanti kembali bullish lagi. Kalau teman-teman mau cukup agresif nanti teman-teman tunggu di area ini. Gitu ya. Kalau teman-teman mau sekarang ya teman-teman mungkin masuk 20% sampai 5% dari portfolio dulu, gitu ya. Nanti baru mungkin cukup banyaknya di sini. Ya, tapi ini gambaran saya teman-teman ya. Nah, sektornya apa teman-teman ya? Sektornya saya dari sekian banyak sektor di Indonesia ya, saya cuma pilih 3 nih di tahun ini, gitu ya. Itu ada financial sector, ada consumer sector, sama communication sector. Jadi ada 3 ini. Kenapa reason-nya? Mungkin reason-nya juga too crazy ya teman-teman ya, karena kan berhubungan dengan pemilu, ya jadi kan 3 sektor ini bakalan naik nih. Itu udah paling gampang, cocokmologinya seperti itu. Cuman, saya milih sahamnya sih. Saya pilih sahamnya adalah ya 3 ini, per masing-masing sektor, ya. Dan saya lihat secara teknikal juga, teknikalnya mendukung. Ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Kayak ada BBRI, BBCA, BMRI.
Ya kalau untuk financial sector-nya, dia udah pasti nih 3 udah yang paling oke nih, gitu ya, teman-teman ya, financial sector-nya. Yang kedua adalah customer sector ada Emior, ya Mayora, WLTJ, sama Sido. Ya, ini kenapa Sido? Mungkin pertanyaan kenapa Sido nanti kita akan bahas. Ya, sorry, itu jatuh. Oke, nggak apa lanjut. Ada Sido. Ya mungkin pertanyaannya kan Sido turun kenceng nih kok dari tahun lalu. Ya nanti kita bahas kenapa itu Sido itu oke. Ya terakhir itu communication sector ada Telkom, Isat sama XL. Ini udah ini ya, udah pasti lah ya. 3 ini yang the best-nya gitu ya. Oke. Nah, kalau saham-saham IPO gimana kok? Gitu ya. Mungkin pertanyaannya kan itu kan. Mungkin sekarang di sini tuh banyak nih yang pengincar saham-saham IPO gitu ya. Saham-saham IPO kalau saya lihat memang ada yang di apa, di benak saya sih. Jadi kemarin tuh beberapa udah ada yang ikut juga ya. Cuman belum ada yang kalau saya lihat tuh oke lagi ya. Jadi salah satu yang saya lihat adalah UNTD ya teman-teman nanti boleh cek gitu ya. Cuman ini again kok untuk yang saham-saham apa IPO quite risky ya. Karena secara harga dia belum oke dan dia punya prospektif ya itu juga kita gambling. Ya, lebih ke arah kita nggak tahu nih sebenarnya pengarahnya seperti apa. Ya baik lagi sama ini juga ya apa dia punya eee, underwriter-nya siapa. Itu yang paling penting. Gitu, oke. Nah, next mungkin saya balikin ke Bro David ya, nanti kita bahas after this langsung bahas ke chart dulu. Oke, Oke, thank you. siap, thank you Ko Calvin buat materinya, menarik banget ya. Jadi, tadi Ko Calvin sempat mention tentang aset alokasi balik ke yang apa, yang lama lah, style lama gitu ya. Kemarin kan ada berita yang cukup viral, di mana seorang apa ya, bisa dibilang influencer atau, chef lah ya, itu dia memberikan rekomendasi gitu kan, dan ya jangan marah kalau jadi exit liquidity saya gitu ya. Dan Ko Hmm. Calvin bahkan sempat jadi korbannya, bisa dibilang gitu ya. Hold NFT gitu kan, ternyata NFT-nya sekarang udah nggak ada kabarnya gitu ya. Ya, Jadi memang, financial market kalau kita ngomong financial market itu luas ya, Calvin ya. Dan betul. memang kadang, underlying aset itu juga sangat penting lah gitu ya kalau kita ngomong investasi gitu ya. Investasi kan yang terpenting adalah, bukan cuannya, tapi protect dari modal yang kita punya gitu kan, Calvin ya. Mhm. Nah, jadi kalau di pasar modal dengan Bapak Ibu investasi seperti di perusahaan-perusahaan yang bagus gitu ya, dengan fundamental yang baik seharusnya seperti BRI, BCA, BMRI, bahkan gedungnya aja bisa dilihat gitu. Jadi, nggak perlu khawatir lah gitu kalau investasi di pasar modal. Cuma tetap ada namanya resiko. Jadi kita sebagai investor harus paham dengan resikonya dan bagaimana cara kita meminim resiko tersebut gitu. Oh, Calvin, sebelum kita masuk ke Q&A nih, boleh slide-nya boleh di-tap lagi Oh satu ini kali? ya? Oke. Jadi buat Bapak Ibu mungkin yang belum punya aplikasi Bluechip, Bapak Ibu bisa scan sekarang, melalui apa namanya, HP-nya langsung scan aja di layar. Khusus untuk nasabah yang, 5 orang pertama, yang scan melalui, QR code ini dan registrasi sampai dengan akunnya jadi, nanti akan kita top up 100.000 plus dapat merchandise dari Blue Chip, gitu. Jadi, coba dikeluarkan harinya, coba di-scan, harusnya nanti langsung masuk ke link pendaftaran, gitu. Nah, sebelum sesi Q&A, Bapak Ibu juga bisa coba nanti, kalau untuk pertanyaan-pertanyaannya, Bapak Ibu bisa masuk ke kolom chat gitu ya, chat aja di meeting group chat-nya, nanti coba akan saya bacain satu-satu ya. Saya lihat sih beberapa sudah ada yang coba chat saya, melalui host, nanti kita bahas satu-satu pertanyaannya, gitu. Oke, sambil nunggu beberapa pertanyaan juga yang masuk, saya jelaskan sekali lagi. Jadi tinggal scan aja nih, QR code-nya, nanti akan direct to apa, link di mana Bapak Ibu bisa registrasi, masukin email, kode OTP. Nanti kalau akunnya jadi, saya langsung top up-in 100.000 plus dapat merchandise, gitu. Kalau nggak dapat nanti lapor aja ke Chipmin atau enggak di biasanya helpdesk ya. "Ini saya udah daftar nih, Mas David kok nggak dapet nih top up-nya?" Gitu ya. Jadi khusus 5 orang pertama nih, cepet-cepetan nih gitu. Jadi pastiin bahwa Bapak Ibu, as soon as possible, kalau nggak, scan aja dulu gitu ya, after kita webinar selesai langsung daftar gitu. Oke.
Ko Calvin, Ya, kayaknya kita udah ada beberapa pertanyaan nih, Ko. Jadi boleh. kan tadi sempat mention tentang AI rules the world gitu ya. Ya, Kalau menurut Ko Calvin gitu ya, dengan adanya AI ke depannya, tadi, Ko Calvin bahkan sempat mention tentang ChatGPT gitu kan. Jadi orang itu sekarang kalau buat apa, coding-coding bahkan nggak perlu, ngetik lagi, langsung minta ChatGPT gitu ya. Nah, betul betul. dengan adanya, eee, teknologi baru seperti ChatGPT gitu ya, apakah kita sebagai investor gitu ya, masih perlukah belajar fundamental atau teknikal? Masih relate nggak sih gitu, ke depannya gitu? Apakah akan, ya udah nggak usah belajar, langsung aja ngikut ChatGPT deh gitu? Menurut Ko Calvin gimana pandangannya? Oke. Ini pertanyaan bagus nih dari Bro David ya. Jadi, fundamental atau teknikal nih bakalan hilang nggak nih kira-kira kalau AI rule, jadi nanti pertanyaan kan itu ya. Betul. Mungkin hilang enggak ya, cuman mungkin, akan termodifikasi nih, termodifikasi. Contoh, kalau kayak contoh yang saya pakai tuh, yang contoh di Forex tuh kan kita pakai ada di TradingView kan, kita Mhm, pakai tools-nya nih. betul. Contoh kalau saya pribadi tuh pakai namanya Smart Money Concept. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini nanti ada waktu, nanti teman-teman boleh cari Smart Money Concept gitu ya. Itu tools-nya TradingView cukup banyak, dan itu dibikin dari algoritma dari ChatGPT. Jadi beberapa dari HTML-nya itu diproses sama ChatGPT, gitu. Dan itu ngebantu kita sebagai trader untuk melihat lebih cepat aja. Kita tahu, oh ini udah ada support, ada resisten, oh udah ada pattern-nya mau turun dan sebagainya, itu udah mulai kelihatan, ya. Mhm, Cuman secara basic kita musti ngerti dulu kan. Kita musti tahu dulu, oh pattern turun tuh bentuknya seperti apa sih, ya. Candle reversal tuh bentuknya seperti apa sih, itu kita musti tahu dulu. Kalau basic-nya belum tahu, ya ujung-ujungnya pakai pakai AI-nya atau pakai kita punya tools-nya itu juga nggak bener, jadi salah. Ya, jadi ini mungkin salah satu apa, analogi yang cukup bagus juga walaupun teman-teman berpikir, "Oh, nanti ketika gitu tanya AI aja, tanya aja dia beli saham apa nih yang sekarang under value," gitu ya, misalkan gitu ya. Ataupun saham apa nih yang oke buat entry sekarang. Ujung-ujungnya kita nggak ngerti secara basic-nya dulu, analisa itu seperti apa, teknikal ataupun fundamental ya ujung-ujungnya kita buat pakai tuh juga nggak ada guideline yang lebih jelas. Gitu dan mhm, ya mungkin bukannya hilang ya, mungkin nanti akan termodifikasi. Ya mungkin kita nggak cukup apa, kayak sekarang kan fundamental nih, kalau bener-bener fundamental kan cukup susah tuh ya, kita mau lihat apa, yang saham-saham under value atau over value juga ya teman-teman mesti cari tuh dari laporan keuangan gitu ya. Cuma nanti mungkin bisa lebih dipercepat aja, ya gitu. iya Dan mungkin iya kita pakai tools-nya ditambahin lagi aja tuh nanti pakai AI itu seperti apa. Gitu, cuman iya. ujung-ujungnya tetep ya, mau fundamental berubah, teknikal berubah, bandarmologi tetap ada. Enggak, bercanda teman-teman, bercanda teman-teman. Oke oke Gitu. oke. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin AI gitu ya, ya AI pun juga dibuat oleh manusia gitu. Jadi harusnya Ya, manusia lebih pintar daripada AI-nya gitu ya. Bahkan tadi Ko Calvin juga harus, sempat bilang bahwa, human harusnya kontrol AI-nya, jangan sampai dikontrol oleh ya, AI gitu, human-nya ya, jangan kebalik gitu ya. Dan memang tadi, saya setuju dengan, kalau let's say misalkan udah dapat nih support resisten-nya, tapi kita nggak ngerti support itu apa, resisten itu apa, mhm, ya sama aja bohong ya Ko Calvin ya, gitu ya. betul, Jadi harus tetap belajar fundamental, tetap harus belajar teknikal gitu ya. Baru AI itu kita pakai sebagai supporting, apa ya, supporting, tools eee, saja. tools untuk Ya, kita perfected, cara kita bertransaksi lah bisa dibilang gitu ya. Ya ya ya, ya, setuju setuju setuju. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi, tadi kan judul dari webinar malam ini kan sebenarnya Prepare for the Burland 2024 Ko Calvin gitu ya. ya, Nah, mhm, jadi kalau menurut Ko Calvin gitu ya, ketika kita masuk di fase bullish gitu ya, kayak 2024 ini, cara Ko Calvin memilih saham itu seperti apa? Karena, kita nih sebagai investor bingung gitu, ini lagi bullish nih, jadi beli apa ya? Karena semua juga mmm, naik gitu. mhm, Jadi gimana caranya Ko Calvin itu spot, eee, apa ya, kayak spot berlian di antara emas gitu ya. Gimana caranya gitu ya? Gimana oke. Ko Calvin caranya? Waduh, ini ngebuka ini nih, ngebuka resep dapur nih. Bolehlah, kasih Oke, dikit bolehlah ya. ada sebenarnya ada caranya sih, ini cuma menurut menurut, saya pribadi ini cara yang, apa ya, cara yang simpel dan mungkin terbilang sebenarnya sedikit stupid gitu ya, cuman ini Mhm, gampang untuk diaplikasikan sama kita semua di sini, ya even orang-orang yang baru pun juga bisa, ya.
Contoh nih, contoh kita ambil contoh ya, di Ciptadana itu kan pasti kan ada tuh report gitu ya, harian gitu ya, ada stock pick juga gitu ya. Mhm, Stock pick itu kan emang dipilihin sama, orang-orang Ciptadana ya, misalkan sama Bro David nih, contohnya nama Bro David, dari pilihin nih mhm, saham-sahamnya nih, dari semua ratusan saham, ini nih masuk watchlist kita, gitu. Nah, yang saya lakukan biasanya adalah saya, lihat nih report atau stock pick mingguan gitu ya, untuk seminggu ke depan, itu dari beberapa sekuritas nih, salah satu Ciptadana juga. Oh apa nih, lagi rame gitu ya, oh ternyata ada kan beberapa saham-saham yang mungkin mirip ya, ternyata yang ini, sekuritas ini ambil, sekuritas ini ambil juga. Ya udah kita mhm, baca itu, kita lihat laporan keuangannya sekilas plus secara teknikalnya gimana. Lagi di-support atau enggak, udah mau reversal atau enggak, seperti itu. Jadi lihatnya seperti itu mhm. sih. Jadi kalau itu yang cara simpelnya. Kedua, bertemanlah dengan orang-orang market. Nah itu, orang market karena sometimes ini ya, ini the truth-nya seperti ini teman, the truth-nya memang ada beberapa informasi yang sebenarnya ketika nyampe ke kita itu telat. Harganya udah mulai running ya, harganya juga udah mulai, udah naik, berapa berapa persen gitu ya. Sedangkan orang-orang yang punya informasi ini adalah mereka orang yang punya duit sebenarnya. Jadi ya teman-teman again, ini juga salah satu yang saya lakukan juga ya teman-teman, saya juga, berteman juga networking-lah, buat teman-teman networking ya. Kan networking kayak teman-teman networking as a business partner misalkan teman-teman kan tahu, oh dia bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu ya. Teman-teman nggak dia tahu, Mhm, dia tuh berbisnis di bidang apa. Ya jadi teman-teman juga mmm, networking. Nah gunanya, that's why makanya ini thank you untuk Blue Chip juga, tiap bulan ada seperti ini ya gitu ya, mungkin nanti di lain waktu, kita bisa bareng ngobrol-ngobrol lebih banyak, member lagi juga, itu gunanya untuk apa? Untuk bertukar informasi sebenarnya, gitu. Jadi, itu one of the thing juga, selain itu ya tadi tuh cara simpelnya seperti itu. Itu sih Bro David. Jadi, ya satu cara yang paling bisa gampang diaplikasi, satu lagi ya kita musti keluar, musti networking, ya musti ikut iya, sana sini ya, gitu. iya, iya. Berarti analisa jago pun juga masih kurang ya? Butuh ada bisikan-bisikan gitu ya Harus ibaratnya. itu dong. Karena kadang dari networking juga misalkan, kenal 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 Ya, dan ternyata itu yang lagi gerakin barangnya gitu ya, Alvin ya? waduh, itu berarti beruntung Iya, itu, lagi beruntung. lagi Wah, beruntung pas ya nih mau gitu. digerakin nih, gitu ya, gitu. Itu sih Oke, salah satunya. siap, 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 Bang Alvin. Ko Alvin, kita next nih, next question ya. Ya, Jadi ada pertanyaan juga menarik ini. Ko Alvin ini sebenarnya udah kurang lebih ya 7 sampai 8 tahun lah di financial mhm, market gitu ya, dan nggak cuma pasar modal aja, bahkan Ko Alvin juga trading di apa namanya, forex, kripto gitu ya, dan juga, eee, bahkan komoditas gitu ya. ya, Nah, tadi Ko Calvin juga sempat mention tentang, pernah trading juga di NFT dan bahkan rugi gitu ya ibaratnya. ya, Nah, kalau kita ngomongin namanya pengalaman itu kan namanya, eee, kita mencoba pasti kan akan ada namanya gagal, ada berhasil gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau kita ngomongin value principle apa tuh yang dipegang Ko Calvin selama ini, untuk trading di all financial market-nya? Yang nggak boleh lepas lah gitu, apa tuh? oke. Waduh, pertanyaannya ini lebih ke arah itu ya, value apa ya, yang Benar, dipegang value selama apa? ini gitu ya. Mhm, Eee, Keep stupid sih, ini simpel ya, keep stupid. Kenapa? mhm, Karena ada saatnya ketika kita misalkan contoh, kita udah pilih saham nih ya, ini kalau misalkan trading saham nih, ih enaknya ternyata dapat 10%, 2 mhm, hari, 3 hari itu gampang banget, pede, "Oh iya saya punya duit segini 10%, gampang banget." Udah bener-bener kita meremehkan semua fund manager deh gitu ya, kayak kita yang paling jago gitu loh. Ya mhm, mhm. itu bikin kita kan jadi sebenarnya makin lama makin greedy, dan itu kita, nggak humble di market. Nah itu ketika itu terjadi, ya itu sometimes itu bikin, cuan yang kita dapat sebenarnya nanti lama-lama kegerus, karena kesombongan kita. Apalagi trading kalau saya pribadi kan trading di futures gitu ya, trading di forex, di gold, itu kalau sekalinya sombong ya, itu nanti digampar market, ya, digampar marketnya, Mhm, gitu. Jadi, again, ya be humble di market, jadi, kalau kita nggak humble di market, ya the market will humble you down, seperti itu. Jadi, mhm, eee, ujung-ujungnya walaupun ya kita misalkan contoh cuan, ya udah cuan, ya grateful, ya syukuri ya. Misalkan, tarik gitu ya, tarik duitnya ya nikmatin ya, nikmatin sama keluarga dan pasangan, kalau nggak ada pasangan ya sendiri nggak apa-apa.
Gitu ya. Yang penting nikmatin ya, kita syukuri gitu ya. Ya udah ketika loss pun ya juga syukuri ya teman-teman, bukan sebaliknya ya teman-teman. Kalau lagi profit syukuri, lagi loss ternyata kesel gitu ya, bete, bad mood, nggak mau keluar, nggak mau Mhm, ikut apa, webinar blue chip lagi gitu misalkan gitu. Enggak teman-teman ya. Tetap syukuri juga, ya udah, oh berarti memang belum saatnya saya profit. Ya udah coba cari lagi, belajar lagi. Ya gitu. Jadi again, dia di market tuh semua itu dinamis teman-teman ya. Setiap tahun, setiap hari, setiap bulan tuh market tuh berubah. Ya, nggak mungkin kan harga sekarang sama harga besok sama, gitu ya, mhm, gitu. Ya beli rumah di PIK aja harga Senin naik teman-teman. Ya jadi itu udah, seharga tuh berubah terus, angka tuh berubah terus. Jadi kalau kitanya nggak fleksibel, kitanya nggak dinamis, itu kita akan apa, tertinggal. Jadi ya again teman-teman harus ini ya, harus, belajar terus, keep humble, ya keep stupid, jangan merasa pintar di market. Karena pasti akan banyak orang pintar di market, udah gitu aja sih, iya, seperti itu. iya, iya, iya. Ini kalau mention pick bukan kodenya Pani ya? Stock pick-nya berarti Waduh, ya? Oh bukan ya? kalau itu Bukan ya? bukan harga Senin naik, itu harganya sampai berapa pun naik tuh kayaknya tuh ya. Oke, 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 oke. Jadi, kalau yang, saya dapat berarti Kokalvin adalah keep stupid itu maksudnya tetap terus belajar gitu ya Kokalvin ya? Ya, ya, Karena memang pasar modal itu dinamis, apa yang kita pakai cara kemarin bisa jadi berbeda di, tahun depan gitu ya, ya, atau bahkan besoknya, bahkan berbeda gitu ya. Hari ini betul. beritanya A, besok beritanya B. Nah, caranya gimana nih menyikapinya? Ya kita harus, evolve terus lah sebagai investor, eee, terus belajar, terus apa, kosongkan gelas gitu ya. Setiap kali ketemu orang kosongkan gelas, diisi lagi diisi lagi diisi lagi, gitu. Oke, mantap mantap, thank you Ko Calvin. Ko Calvin, Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang minta Ko Calvin kayaknya harus share screen nih. oke, Ko Calvin, siap coba ya. boleh share nggak, kira-kira kalau Ko Calvin selama ini pakai analisa teknikal, itu Mhm. indikator apa yang dipakai buat Ko Calvin trading gitu? Dan gimana cara menentukan, "Oh, gini loh cara buat trading plan tuh," gitu. Gimana tuh? Oke, oh sorry sorry, saat ini ya, coba, Kayak saham, saya di BRI ya, boleh, BRI. Jagoannya nih kayaknya BBRI ya. BRI enak nih, megang barang dari 5.000 kan enak kan. Lumayan. Oke, sebenarnya salah satu, teknikal yang saya pakai tuh cukup simpel sih, support resistance udah pasti gitu ya, eee, trendline, ya trendline, ketiga itu Fibonacci. Ya Fibonacci itu untuk cari apa sih? Untuk cari retracement. Ya retracement itu dalam arti apa? Contoh nih ya harga lagi cukup naik seperti ini contoh nih, ini kan ada riak-riaknya ya kalau kita, belajar gitu ya tentang 2 teori, teknikal tuh ada tuh, sebentar aku gambarin ya, eee, nih jadi contoh bikin seperti ini ya, higher high, higher low ya, higher high, higher low lagi. Jadi untuk setiap harga membuat apa, pembentukan seperti ini sebenarnya kita bisa hitung, ya kita tuh bisa hitung, dia tuh pergerakan seperti apa, ya. Nah dari yang posisi ini sebenarnya kita bisa hitung nih, oh nanti turunnya sampai berapa, kira-kira itu kita bisa lihat, ya. Ini kan kita nanti bisa pakai Fibonacci ya, semoga lain waktu bisa bawa, Fibonacci sih, materi Fibonacci itu cukup penting juga, sampai sekarang pun beberapa trader juga udah pakai Fibonacci gitu ya. Itu jadi, the reason why kenapa pakai Fibonacci itu karena itu ngebantu support resistance berjalan aja, ya. Kedua apa, ya support yang tadi yang, saya bilang adalah, support resistance. Ya kayak sekarang kan sebenarnya lagi udah ngelewatin resistan dia nih di 5.700 gitu ya. Dan kalau kita flashback ke weekly market-nya sendiri pun, weekly chart-nya sendiri pun, dia udah masih still, bullish ya dan dia punya pergerakan udah mulai, eee, ketahan nih di area 5.800. Nah ini kenapa, saya pribadi ngelihat juga untuk BRI enak di-collect karena udah break 5.700 dan ketika dia turun ya, nanti ke 5.700 lagi kita bisa collect nih sebenarnya kalau teman-teman mau, ya. Kalau saya tinggal average lagi kan, nambah lagi gitu teman-teman, nambah barang lagi. Jadi ini ya BRI teman-teman boleh pegang di tahun ini, gitu. Tadi kan kenapa saya juga ada kasih, itu juga, momentum itu. Karena kalau blue chip ya teman-teman nggak perlu pusing sih saham-saham blue chip ya teman-teman tinggal hold aja, teman-teman tinggal average saja, ya teman-teman udah pasti bakal nikmatin. Teman-teman kayak Mhm, misalkan beli tinggal tidur, misalkan nanti berapa bulan lagi lihat, ya cuan aja, gitu ya. Di tahun ini teman-teman yang kalau tahun lalu mungkin kalau teman-teman beli di Januari, mungkin baru, cuannya di bulan Novemberan kayaknya, Novemberan atau Desember.
gitu ya, itu baru gitu ya. Jadi again ya teman-teman bisa lihat itu sih, support assistant aja. Support assistant. Jadi ketika turun pun nanti dia ke support kan. Di sini kan ada support. Di sini kan 1, 2, 3 juga area support. Yang ini juga area entry, bisa area entry kita juga gitu. Nggak perlu tunggu-tunggu saya bawah. Kenapa? Karena trend line-nya masih naik. Jadi kita jangan ngelawan trend line juga ya. Kalau trend line lagi naik, ya kita cari pas lagi dia retrace di trend line-nya dia, baru kita entry. Kayak gitu. Mhm. Itu sih salah satu simpelnya. Kedua, contoh tadi kenapa saya ada rekomen Sido nih teman-teman ya, Sido. Ya, ini mungkin pertanyaan teman-teman semuanya. Padahal kan harganya turun nih. Kalau kita cek dari Februari tahun lalu aja sampai akhir tuh turun kurang lebih udah 45%-an gitu ya. Kenapa berani nih kok mau nyaranin Sido gitu ya. Pertama, satu, saya selalu percaya ketika saham ya ini saham cukup oke kan Sido. Sido tuh sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama di Indonesia dan dia punya track record kan juga cukup bagus. Cuma memang harganya devaluasinya turun ya. Dan saya ngelihat dia punya secara teknikal udah mulai pelan-pelan get back lagi. Nah, ini kalau teman-teman lihat indikator yang ini itu adalah momentum nih. Ini teman-teman bisa pakai stochastic atau RSI ya untuk membantu atau misalkan volume ya kalau teman-teman nanti bisa lihat dari volume juga bisa kelihatan. Katanya gimana nih kalau kalau saya lihat di sini tuh dia udah mulai naik nih. Dia punya momentum udah mulai naik. Jadi ini salah satu reason juga kenapa Sido tuh jadi masuk posisi saya juga. Plus secara weekly ya teman-teman ya, weekly itu dia masuk ke area support yang cukup kuat. Satu ya, dua di sini kalau teman-teman lihat di tahun 2019 dia sempat turun ke sini, dia pullback-nya cukup kencang. Kedua di tahun 2020 ya walaupun karena Covid dan sebagainya ini pullback-nya juga cukup kencang. Jadi ini cukup oke nih ya kalau kita mau entry sekarang. Ya, cuman again ya teman-teman siapin stop loss ya. Tapi bukan berarti ini oke, berarti perlu di-collect nih kata Ko Calvin di-collect, ya udah saya hold aja deh, holder aja nih Sido gitu ya. Kalau misalkan nanti dia break support ya teman-teman kalau ini misalkan teman-teman mau trading ya teman-teman siapin stop loss-nya teman-teman ya. Siapin stop loss-nya di level ini, level 466. Teman-teman mesti cut loss, mau nggak mau. Ya, jadi again, kalau teman-teman sebagai ini juga salah satu mungkin masukan juga buat teman-teman yang di dunia trading. Ketika teman-teman trading di saham, mau di kripto, mau di forex, semua sama. Ketika saatnya stop loss, ya stop loss. Kalau kalau teman-teman nggak stop loss, nggak mau cut loss, ya teman-teman ya teman-teman bakal nyangkut pertama. Kedua, ya sayang dana teman-teman dibandingin. Ya contoh misalkan cuma tergerus 12%, nah teman-teman nyangkut ternyata 40%, 50%, teman-teman nggak tarik kan sayang dananya. Mendingan 12% saya take, saya cut loss, saya cari saham lain yang bisa balikin 2%-nya itu, 12%-nya itu. Gitu. Jadi mindset-nya mesti seperti itu. Jadi apalagi seorang trader ya, baik lagi gitu. Nah, kalau ini yang teman-teman bisa lihat ini pergerakannya masih cukup range-nya cukup panjang nih. Ya karena dia udah mulai ada transisi untuk naik. Dan kalau kita ngomong chart pattern secara daily dia udah mulai mau nge-break trend line atasnya ya. Jadi ini cukup oke untuk kita sebenarnya kuat entry juga. Tapi dengan stop loss dibatasin di 466 gitu. Itu sih. Jadi ini salah satu contoh juga. Oh, ada supportnya cukup kuat. Ya udah. Oh, transisinya udah mulai naik nih. Udah mulai ada pullback naik. Sedangkan pas turun ini kalau kita lihat tuh udah higher low. Ya. Ya ini sebenarnya kalau kita masuk entry mungkin sekarang ini ya spekulasi sih. Cuma kalau teman-teman pengen lebih yang konservatif, teman-teman tunggu trennya ke break sama di sini nih di 545. Tunggu 20 poinan lagi teman-teman entry dengan stop loss di bawah 466 juga sama. Kayak gitu. Ya. Iya, iya. Oke, nanti kalau misalkan emang nanti harganya lagi running ya teman-teman tinggal trading stop loss aja. Tinggal trading stop aja. Kayak gitu. Itu sih hopefully menjawab Oke, Bro siap. dan teman-teman di Blue Chip. Ya, jadi, kalau Ko Calvin lebih pakai klasik teknikal ya sebenarnya, hal-hal Ya, yang klasik simpel, technical, betul. tapi bisa dibilang itu sebenarnya major-nya ya kalau kita mau teknikal ya yang diperluin itu aja gitu ya. Betul. Betul, betul. Hal-hal simpel yang sebenarnya, masih sangat Berapa basic tahun lah. juga pasti. Iya. Iya, udah pada iya iya, benar benar benar. Kok mumpung lagi share screen tentang teknikal, boleh nggak cek saham MTDL, gimana menurut Ko Calvin, view-nya gimana MTDL. MTDL? Ini Bro David lagi megang maksudnya ya. Sekalian mumpung gratis kan. Oke, MTDL ini juga menarik ya. Kenapa? Karena ini udah ada kalau di SMC itu ada order block ya, di sini tuh ada Mhm, order block. Kena area support juga di sini.
Cuman support-nya belum, nggak sekuat tadi Sido ya teman-teman ya. Cuma ini ada beberapa support juga sebenarnya untuk si MTDL. Nah, sekarang dia tuh lagi mulai, nge-break karena yang ini udah di-break sama dia dan dia mulai, eee, mau nge-break yang ini nih, resisten di atas ini, di around 575 ya. Nah, kalau saya, pribadi ngelihat ini masih ada mungkin potensi penurunan sedikit kalau secara teknikal ya. Mungkin ngetes area ini dulu lagi ya, area 490-an ya, baru after that nanti dia naik, gitu. Nah, kalau saran dari saya pribadi secara teknikal, kalau memang mau masuk ke bentuknya saham seperti ini, mendingan tunggu ketika dia benar-benar break resisten, ya. Atau kalau mau spekulan sedikit, ya teman-teman tunggu dia drop turun dulu, karena saya lihat masih ada penurunan sedikit lagi nanti untuk si MTDL ke 490 baru after that dia naik ke atas. Stop loss-nya Mhm. semua di area ini. Di area support ya, kita lebihin dikit lah ya, 445, 440 itu quite good untuk jadi area support-nya dia ketika dia break itu ya kita gagal untuk, dapat, transisi untuk dia kenaikannya ini. Karena, pointing pertama kali udah break trend line yang ini nih, di bulan, April sampai bulan Oktober kemarin dia udah dilibat abis nih, udah mulai ada pembalikan, arah, udah banyak volume buying yang masuk gitu ya Mhm. di TDL gitu ya. Iya iya. Nah, ketika di sini dia lagi akumulasi lagi nih, di fase akumulasi lagi di mana nanti dia ada posisi penurunan baru after that nanti dia pelan-pelan naik ke atas. Kalau teman-teman pengen entry, teman-teman tunggu di area bawah sih, kalau teman-teman trading ya, gitu. Kalau teman-teman pengen entry sekarang, teman-teman masukin mungkin 20% dulu dari total budget untuk di FTDL, nanti baru ketika di area 480, 490 bisa, connect banyakan, gitu. Iya iya. Itu sih. Jadi bisa buy on breakout gitu ya, tunggu breakout Ya, sekalian gitu, atau sekalian kalau mau cicil sekarang, cicilnya 20% atau buy on support gitu ya, Walvin ya? betul. Iya iya, menarik menarik menarik. MTDL berarti bisa di-watchlist nih, kok. Oke, ada lagi nih, kok, saham Telkom boleh deh, saham Telkom. Telkom tadi kan. Oke, Telkom, sebenarnya juga cukup menarik ya. Nih, kalau kita lihat weekly-nya, dia sebenarnya kan lagi di area trend line yang ini nih, ya. Which is sebenarnya secara weekly dia masih dalam range yang bullish nih, tapi bukan bullish yang, bullish kenceng ya kalau saya bilang ya. Kalau yang saya bilang itu bukan big bullish, tapi dia punya, tren masih cukup bullish, ya break naik, turun higher low, ya higher high, di sini juga masih terbentuk higher low. Jadi secara weekly chart-nya memang dia masih naik dulu sampai ke area mungkin level 5.000, 5.500 ya, sampai situ. Nah, tapi ya kita zoom in ketika di daily-nya, dia mulai ada, perhentian nih di area ini ya, udah mulai ada perhentian. Di sini kalau teman-teman lihat kan ada gap ya, gap itu ada harga yang, harga kosong, yang terbentuk di market ketika misalkan dari close, kemarin sama open-nya itu berbeda, gitu ya. Nah, ini kalau ada gap-nya, jadi ada potensi di sini sebagai area resisten juga, ya. Jadi kalau dia emang ada kenaikan, kenaikannya cukup limited sampai ke area sini, baru after that dia turun. Ya, turunnya cukup jauh nih untuk si Telkom ya, cukup sampai ke 3.600. Ya, kenapa? Ya karena again pakai Fibonacci. Kalau teman-teman cek di sini area 1,8 ya. Bisa cari sini ya teman-teman ketika di area ini, teman-teman bisa agresif untuk buying Telkom dengan stop loss-nya di below ini. Gitu ya. Jadi, kalau saya selalu main seperti itu. Oh jadi, walaupun trading pun teman-teman ya, trading pun bukan trading yang scalping, jadi trading yang cari entry point yang oke, tunggu aja ya. Mungkin teman-teman, oh watchlist nih, oh Telkom, ya udah tunggu 3.600 mungkin teman-teman nanti, catat dulu, teman-teman nanti lihat lagi, seminggu seminggu tuh harganya gimana, udah nyampe belum, kalau belum ya kalau misalkan teman-teman lihat udah mulai masuk ke area Fibo 38,2, 50%, teman-teman bisa masuk sedikit 20%, 25%, nanti begitu udah dia turun lagi ke sini, bisa agresif buying, gitu. Itu sih, ini Oke, Telkom nih, karena Telkom saya ya. ngeliat masih cukup, range-nya cukup gede ya naiknya ya, Di gitu. chart Tertariknya ini masuk chart daily money ya? ya, komunikasi. Iya 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 iya. Ya memang dia mau mau naik juga kayaknya berat gitu ya, tapi turun juga nggak turun gitu ya. Tuh, Jadi masih sideways ya kecil. lebih baik mungkin wait and see gitu ya, atau sekalian kalau mau beli buy on breakout ya sekali lagi
atau enggak ya udah buy on support gitu ya. Ya, betul. Oke oke. Boleh BBCA dong, Bro. Coba insight-nya satu lagi deh sahamnya. DBCA ya. Mhm, king of IHSG ini ya. Wah, ini BBCA nih sebenarnya paling enak BBCA tuh udah kayak BRI aja sih. Kita beli kayak sekarang beli pun sebenarnya nggak ada masalah. Cuman ya kalau teman-teman pengen Mhm, tunggu tunggu pas lagi turunnya, teman-teman tunggu aja pas lagi di 9.000 lagi. Ya kepala 9.000 ya, kepala 9.000 tuh oke nih. Ya, buat cari kita entry buat di Fibo-nya, ya nanti dia break ke atas. Cuman kalau blue chip ya teman-teman, kalau menurut saya nggak usah pakai stop loss ya. Tapi ini disclaimer on teman-teman ya. Bukan berarti teman-teman kayak wah si kok Calvin jangan pakai stop loss nih enggak. Tapi khusus yang saham-saham blue chip teman-teman, saham-saham kayak BBCA, BRI gitu ya. Ya itu tetap teman-teman tinggal cari entry point-nya aja sebenarnya. Sisanya teman-teman tinggal average 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 lagi. Nggak perlu pusing gitu ya. Karena saya pun juga dari awal tahun tahun lalu tuh udah kolek BRI itu ya. BRI itu udah dikolek ya mhm, udah nggak belum dijual juga sampai sekarang. Kenapa? Karena ya belum 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 butuh. Ya nanti kalau misalkan lo butuh udah ngeliat oh udah oke nih ya baru gitu ya. Dan itu sampai sekarang pun masih average juga gitu ya. Jadi kalau misalkan dia turun tadi ke area retracement atau area trendline tadi beli ya BCA juga nih kalau turun sini ya beli aja gitu. Cuma kalau mhm, sekarang ya mendingan tunggu dia break turun dulu karena udah mulai kehambat nih turunnya. benar benar. Sebenarnya sekarang hampir semua banking tuh deket banget sama area all time high ya. Nah, Betul. kalau banyak pertanyaan kayak masih boleh beli nggak? Ya sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma rada sayang aja kalau belinya di all time high gitu ya, Calvin ya. Benar 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 benar. Mending Mendingan cari entry point lagi di gitu ya, Calvin maksudnya iya, ya. betul entry point lagi. Setuju. Kok Calvin ini ada pertanyaan yang menarik nih. Tadi kan sempat mention tentang AI gitu ya. Mhm. Ada nggak sih kok Calvin kayak yang udah bisa dipakai gitu ya dan bantu kita untuk trading sebenarnya udah ada nggak sih? ChatGPT itu udah bener-bener bisa kita pakai kah? Atau itu masih in the next near future gitu? Kalau di dunia forex beberapa udah ada yang dipakai sih, Bro David ya. Jadi Mhm, kalau di saham, mungkin di apa, di sekuritas Indonesia, I don't think ada yang pakai, mungkin salah juga ya, mungkin ada beberapa yang udah ada adapt gitu ya. Cuman kalau di mhm, dunia forex tuh cukup banyak nih. Kayak contoh nih yang, saya pakai saat ini tuh, Smart Marine dari Lux Algo. Jadi bisa tahu sendiri nih dari dia punya apa, area diskon oh, premium, ya equilibrium itu bisa kelihatan. Equilibrium tuh 50% dari area premium sama diskon. Jadi kita udah nggak perlu cari-cari lagi, gitu ya. Terus ada mhm, nanti di H1 tuh ada kayak kalau misalkan kita mainnya trading gitu ya, itu ada PDL, PDH gitu, itu buat cari area-area di mana ketika dia pullback kita bisa cari, sell-nya kayak gitu. Jadi itu mhm bisa kelihatan mhm, dari situ dan kita contoh nih, ini gap-nya nih akan ada fair value gap gitu ya, ada gap-gap kecil yang hijau-hijau ini, itu semua bisa dilihat sama pakai, Lux Algo ini dan dia itu, connect-nya tuh dari sini nih. Dia pakai oh, oke. script-nya itu udah beberapa udah pakai yang ChatGPT gitu. I see. Harusnya orang-orang IT yang Mhm, ngerti sih. Kalau saya pribadi nggak ngerti ya. Cuman oh, ya oke misalkan oke contoh nih oke. show bear ya, nanti ada bear structure, ada bulls, ada chalks itu bisa dipakai nih, tuh. Oke oke Nah oke ini dia oke. open source ya, jadi orang bisa pakai, bisa di apa, bisa di-copy, bisa Mhm diedit. Ya ini kan kebetulan dia cuma script only karena ini kan yang gratisan. Kalau misalkan yang bayar mhm kita bisa, kopas, kita bisa kalau misalnya ada orang IT gitu ya, teman-teman mau mhm combine sendiri pun bisa, cuman nggak perlu dari awal lagi, gitu kan. Jadi enaknya seperti itu. mhm Jadi udah nggak perlu dari coding dari awal, gimana caranya ya ini udah ada ya tinggal kita, ini aja, tinggal kita combine apa, ubah-ubah dikit, adjust-adjust dikit gitu ya, sesuai dengan trading plan kita kalau orang IT. Cuma mhm, harusnya nanti di dunia saham bisa seperti ini juga sih, gitu. Dan beberapa mmm, kan sebenarnya kalau simpel-simpel ada gitu, contoh misalkan Bollinger Band itu kan salah satu juga pakai apa, seperti ini juga, contoh stochastic juga sama, itu kan ketika apapun yang teman-teman pakai di chart gitu ya, itu sebenarnya udah ada coding-nya, udah ada tools-nya yang dibuat dari algoritma, gitu, algorithm. mhm, Jadi ya, again ini banyak banyak macam, dan kalau TradingView mmm, kan itu kan kita ngomong global ya, jadi global tuh cukup, banyak, source-nya gitu dan kalau teman-teman cari tuh di sini tuh banyak banget, teknikal gitu ya. Coba contoh strategi gitu ya. Jadi banyak banget tuh kalau misalkan teman-teman cari gitu ya, ini beberapa juga ada saya pakai-pakai juga gitu ya, ada contoh micro retrograde kita bisa ngelihat juga nih kalau saya belajar astrologi gitu teman-teman ya.
kan dari asuransi soalnya. Jadi kita belajar astrologi juga, micro retrograde udah nggak perlu lihat dari Google lagi, langsung apply ke chart juga bisa, gitu ya. Jadi semua tuh bisa dipakai. Tinggal Iya iya caranya kita aja, kita misalkan contoh nih, teman-teman pakai yang center of gravity, osilator gitu ya, namanya mhm, keren nih, cuman teman-teman pakai, oh bingung juga cara bacanya gimana ya, teman-teman mesti belajar dulu, gitu. Jadi iya itulah kenapa yang, saya bilang di awal tuh kita basic-nya musti ngerti dulu, buat nanti apply di market-nya tuh kita bisa ngebacanya, gitu. iya iya iya, benar benar benar. Emang Itu sih. teknologi itu, cepet banget berkembang ya, Alvin, ya. Jadi Betul kadang betul. kita aja yang udah punya basic dari fundamental teknikal, masih bingung kadang. Saya juga baru dengar nih smart money concept gitu ya, bisa ngukur langsung ini berapa persennya gitu ya. Mhm. Jadi memang bener sih kata Alvin tadi ada keep stupid, jadi kita belajar terus tiap hari gitu loh. Dan siap kosongin gelas ketika kita ketemu ilmu baru, ketemu orang baru, belajar terus gitu ya. Harus itu. Dan ternyata, di bawahnya ada coding-nya ya, dan itu bisa bisa kita tes sendiri, kita backdate gitu ya, mungkin yang orang IT mungkin lebih jago, bisa nge-backdate, terus kita tes gitu ya berapa persen, win rate-nya kalau misalnya kita pakai, indikator ini gitu ya, Calvin ya. Betul. Ya 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 ya, mantap mantap mantap. Thank you so much Ko Calvin. Kalau Valen kita ada last question nih Ko Calvin. Jadi kan Ko Calvin Boleh juga boleh. udah, pakai aplikasi Blue Chip, lumayan nih ya, udah cukup lama lah gitu ya. Nah, kalau misalnya Calvin satu kata aja buat aplikasi Blue Chip kira-kira apa nih, Ko? Apa ya, eee cuan enggak lah ya, cuan udah pasti cuan udah pasti. Cuman kalau I think kayaknya reliable ya, kalau dari saya Reliable ya? pribadi ya. Ya karena, eee, mungkin banyak banget nih aplikasi-aplikasi di luar sana ya, cuman yang paling reliable sih Blue Chip dari Ciptadana ini sih. Nah makanya juga kan, Iya. saya juga, kemarin pas diundang ke kantor Ciptadana juga, wah, lengkap juga nih dari analisnya, ketemu Bro David juga, ketemu tim-tim di sana juga dan ya apa, untuk progres pembuatan aplikasinya itu ada growth-nya gitu loh. Jadi ada Mhm, apa, ada perkembangannya dan itu pun juga kita bisa nanti ujung-ujungnya semua trader ataupun investor di sini bisa pakai secara masif nih, gitu. Itu sih. mhm. Oke, berarti kata kuncinya ada reliable ya, Ko Calvin ya? Mmm, Bisa diandalkan lah, bisa dibilang gitu ya. yoi, Meskipun mungkin, kita masih banyak, aplikasi yang harus dikembangkan gitu ke depannya ya, tapi ternyata bisa diandalkan kok gitu. Kalau mau diadu dengan sekuritas lain kita juga sanggup gitu ya, Ko Calvin ya? betul. Siap siap. Ko Calvin kayaknya kita waktu juga sudah mepet gitu ya, saya tahu juga Ko Calvin sepertinya ada acara lagi nanti jam 9 gitu kan. Jadi, thank you so much udah hadir Thank di you. apa, acara webinar Cipta dan Blue Chip. Semoga sukses selalu, sehat selalu, dan terutama cuan selalu, Harus terus itu dong. trading pakai Blue Chip. Semoga apa, terus trading pakai Blue Chip ke depannya, dan kita juga bisa provide kalau, Ko Calvin ada bantuan atau misal Bapak Ibu juga apa, thank you banget buat support-nya udah hadir malam hari ini. Semoga nanti kita ke depannya bisa tumbuh bersama untuk jadi lebih baik lagi, gitu. Thank you so much Ko Calvin, Thank you kita Bro ketemu David. lagi di apa, webinar selanjutnya ya. Thank you so much Bapak Ibu.